Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Oke, Ibu absen dulu ya. Mirna, Andi Nurrahmi, Sutraningsih, Muhammad Agung, Era Fasira, Aswar, Rio, Isnamir, Nurindah. oke, semuanya hadir ya. Oke, murid-murid sekalian, sudah siap mengikuti pelajaran biologi hari ini? Siap ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini siapa yang memiliki hewan ternak atau hewan peliharaan? Rata-rata ya. Memang ya, karena orang-orang yang tinggal di kampung seperti kita ini biasanya memiliki hewan ternak seperti ayam, kambing ataupun sapi. Nah, mungkin yang tidak ada hewan ternaknya, di sekitar kalian ada pohon ya? Ada pohon. Nah, kalian pernah mengamati tidak hewan ataupun pohon tersebut? Kira-kira apa yang membuat hewan atau pohon tersebut bertambah besar? Coba dipikirkan. Iya, yang di belakang. Karena adanya pertumbuhan dan perkembangan. Betul sekali ya. Kalian sudah mempelajari salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa yang ada di dalam tubuh kita atau tubuh makhluk hidup ya, sehingga dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Karena adanya sel. Iya, betul sekali. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh sel tersebut sehingga dia dapat membuat makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan atau perkembangan? Apa? Karena memperbanyak diri. Bagaimana cara dia memperbanyak diri? Dengan cara pembelahan sel. Betul sekali ya. Pintar semua ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari pembelahan sel. Dengan mempelajari pembelahan sel akan menambah pengetahuan kalian tentang sel. Kalau di kelas 10 mungkin kalian sudah mempelajari tentang teori-teori sel dan bagian-bagian sel. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang pembelahan sel. Jadi, dengan mempelajari pembelahan sel ini, kalian bisa memahami bagaimana konsep pembelahan sel. Jadi, Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan sungguh-sungguh, agar waktu kalian tidak sia-sia. Jadi, proses pembelahan sel kita akan bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk hari ini kita memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis tahap dalam pembelahan sel. Tujuan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menguraikan fase pada tahap interfase. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menguraikan fase pada tahap mitosis. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi. Nanti Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Anak-anakku sekalian, Ibu akan menampilkan gambar mengenai tahap dalam siklus pembelahan sel. Tapi sebelumnya ada yang tahu tahap dalam siklus pembelahan sel? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita cari tahu bersama ya. Bagaimana tahap dalam siklus pembelahan sel. Oke, silakan diperhatikan ya gambarnya. Nah, setelah kalian melihat gambar yang Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang bisa kalian pahami dari gambar tersebut? Kan? Oke, G1
S, G2K. Nah, ada profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis. Bagus ya jawaban temannya, beraplaus dulu. Selanjutnya siapa? Ada pendapat lain? Iya, silakan. Oke, ada interfase dan ada mitosis. Interfase ada 3 fase. Oke, selanjutnya mitosis ada profase, metafase, anafase, telofase. Oke, benar sekali ya. Beraplaus dulu untuk temannya. Siklus pembelahan sel itu benar sekali tadi yang dikatakan oleh temannya, ada 2 tahap, yaitu interfase dan mitosis. Interfase itu meliputi G1, S, dan G2. Sedangkan mitosis itu meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan yang terakhir adalah sitokinesis. Dan sekarang yang menjadi tugas kalian adalah silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Jadi untuk kelompok 1 bahas dulu mengenai interfase ya, apa itu interfase. Kemudian masuk ke fase G1. Kemudian untuk kelompok 2 membahas mengenai S dan G2. Fase S dan G2. Nah, untuk kelompok 3 akan membahas mengenai mitosis ya. Apa itu mitosis? Kemudian lanjut ke fase profase. Nah, kelompok 4 silahkan membahas mengenai metafase dan anafase. Untuk kelompok 5 silahkan membahas tentang telofase dan sitokinesis. Nah, ibu akan bagi kelompoknya. Silahkan didengarkan namanya. Kelompok 1 Mirna, Andi Nurrahmi, Sutraningsih. Kelompok 2 Era Fasira, Asnati Jabbar, Nurul Istiqomah. Kelompok 3 Muhammad Agung Difari, Rio Aswar Akbar. Kelompok 4 Andi Ardila, Iis Maulinda, Nur Indah. Kelompok 5 Krisna Amir, Nur Afia, Nur Aini. Ya, sudah tahu semua nama kelompoknya? Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Kelompok 1, 3, 5 di depan, kelompok 2, 4 di belakang ya. Oke, silakan bergerak. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian mendiskusikan topik yang ibu tadi sudah kasih. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya dan kerjakan tugasnya dengan baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan kepada ibu. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai semua? Oke, sudah. Nah, sekarang ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok yang lain silahkan mencatat apa-apa yang dijelaskan oleh kelompok 1. Dan kalau ada yang tidak dimengerti silahkan ditanyakan. Oke? Silahkan kelompok 1. Oke, beraplaus untuk kelompok 1. Bagus sekali ya pemaparan materinya. Betul sekali tadi jawaban dari kelompok 1 bahwa interfase itu bukan fase istirahat ya. Sebenarnya jika interfase disebut sebagai fase istirahat itu kurang tepat. Karena pada tahap interfase ini sel mempersiapkan diri untuk melakukan pembelahan di tahap mitosis. Nah, selanjutnya untuk fase G1 tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 bahwa pada fase ini sel aktif melakukan proses metabolik ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk kelompok 1, pemaparan yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1.
Selanjutnya kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang fase S dan G2. Yang lain silahkan perhatikan. Murid-murid sekalian, tadi kita sudah mendiskusikan mengenai siklus pembelahan sel ya. Diskusi kalian sangat luar biasa, pemaparannya luar biasa. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai konsep pembelahan sel. Nah, untuk lebih memahamkan kalian mengenai proses pembelahan mitosis, ibu akan menampilkan karena mitosis ini lebih menantang ya, materinya lebih menantang mengingat ada beberapa fase. Jadi ibu akan menampilkan video, silahkan kalian perhatikan. Yang pertama adalah fase profase. Pada fase profase terlihat kromatin menebal dan akan membentuk kromosom. Kromosom ini disusun oleh kromatid kembar yang kemudian dihubungkan oleh sentromer. Nah, membran inti akan menghilang dan sentriol akan bergerak ke arah kutubnya masing-masing atau ke arah yang berlawanan. Kemudian benang-benang spindel akan terbentuk. Selanjutnya fase metafase. Pada fase ini kromosom akan bergerak ke arah bidang ekuator, sehingga kromosom akan terletak pada bidang ekuator dengan sentromer yang menempel pada benang spindel. Bagian sentromer yang berdekatan dengan benang spindel disebut dengan kinetokor. Selanjutnya fase anafase. Pada fase ini sentromer akan berpisah dan bergerak ke arah kutubnya masing-masing. Benang spindel menarik kedua kromosom yang telah berpisah menuju kutub berlawanan, meninggalkan bidang pembelahan. Pada fase telofase, kromosom makin lama makin menipis, kemudian menjadi benang-benang kromatin kembali. Pada fase ini membran inti muncul dan akan membentuk dua inti baru. Sitokinesis merupakan pembelahan sitoplasma. Setelah dua inti sel terbentuk, kemudian akan terjadi perpisahan sitoplasma dengan pembentukan sekat pemisah. Pada tumbuhan, pelat sel akan membesar dan diikuti bergabungnya membran di sekeliling plasma sel, sehingga dihasilkan dua sel anak yang lengkap dan membran sel masing-masing. Nah, murid-murid sekalian, itulah tadi pembahasan kita mengenai siklus pembelahan sel. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti semua sudah paham ya mengenai konsep pembelahan sel. Nah, sebelumnya ibu mau mengingatkan lagi kalian apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi siklus pembelahan sel itu ada berapa tahap? Ada 2, yaitu tahap interfase dan tahap mitosis. Oke. Kemudian fase-fase tahap interfase ada G1, S, dan G2. Oke, betul sekali ya. Kemudian tahap mitosis ada fase profase, metafase, anafase, telofase, dan kemudian sitokinesis. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis ya, perbedaan pembelahan sel dan pembelahan mitosis. Jadi ibu harap kalian mencari referensi mengenai perbedaan pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis.
Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk membacakan doa. Silahkan. Ya, terima kasih atas perhatian murid-murid sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.